Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nadiatillah Humairah dengan NIM 2111050300037 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menanggapi sebuah video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Puncak Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Profil pemerintahan Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, yakni selama 508 tahun dari 750 sampai 1258 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah sendiri yakni Abdul As-Soffah Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Al-Abbas. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah karena kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding dengan Bani Umayyah. 3 tempat dinasti Abbasiyah didirikan yakni pada Humaniyah, Yordania sebagai pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan juga Khurasan yang digunakan sebagai pusat gerakan praktis. Khalifah-khalifah yang terkenal pada saat kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abdul Abbas As-Soffah adalah pendiri dari dinasti Abbasiyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Soffah, yaitu artinya mengalir darah. Ia meninggal pada usia 33 tahun di kota Humasyah karena jatuh sakit dan memberikan kepemimpinannya kepada saudaranya yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Pada ia menjadi khalifah, ia membuat 8 kebijakan untuk mengubah strategi-strategis dalam perkembangan peradaban, seperti memindahkan pemerintahan ibu kota yang awalnya di Damaskus ke Hashimiyah, yang kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Yang kedua, membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk polisi negara yang bertujuan untuk keamanan jalan dan aturan-aturan pasar. Yang keempat, mengangkat beberapa orang untuk ditempatkan di lembaga yudikatif dan eksekutif. Dan yang kelima, membuat wazir sebagai pemimpin pemerintahan. Yang keenam, menjadikan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hamid. Dan yang ketujuh, menambahkan tugas tukang pos untuk melaporkan keadaan pemerintahan. Dan yang kedelapan adalah menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Selanjutnya adalah Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang pertama, beliau sering mendatangi rakyat-rakyatnya dan mendengarkan keluh kesahnya secara langsung. Yang kedua, sangat memperhatikan perkembangan ilmuwan dan kebudayaan. Yang ketiga, pada saat ia memerintah, saat itu kondisi ekonomi masyarakat cukup baik, sehingga sulit untuk mendistribusikan zakat dan infak. Yang keempat, keamanan sangat dijaga sampai-sampai masyarakat merasa aman saat keluar malam. Yang kelima, mementingkan sarana dan prasarana yang ada. Yang keenam, suka dalam menerjemahkan berbagai buku-buku asing. Dan yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, dinasti berada pada masa keemasan, sehingga negara Islam menjadi negara terkuat dan tak tertandingi. Dan yang keempat, ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang dilakukan Khalifah Al-Ma'mun pada masa pemerintahannya yakni 1. Mengembangkan pertanian hingga pesat. Yang kedua, akibat dari berlimpahnya hasil pertanian, maka banyaknya khalifah-khalifah yang datang untuk melakukan perdagangan dan juga ekspor impor. Yang ketiga, memperluas lintas perdagangan melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia. Yang keempat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, filsafat, dan matematika. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku filsuf terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Yang keenam, menyiapkan penerjemahan bahasa asing ke bahasa Arab. Selanjutnya adalah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Diakibatkan oleh 2 faktor, yakni yang pertama, faktor internal. Banyaknya khalifah-khalifah yang masih lalai dengan tugas dan kewajibannya dan lebih mementingkan urusan pribadi. Yang kedua, luasnya wilayah dinasti Abbasiyah mengakibatkan sulitnya melakukan komunikasi dari pusat daerah-daerah. Yang ketiga, banyaknya terjadi permusuhan antara suku dan kelompok agama. Dan yang keempat, banyak pejabat yang melakukan korupsi. Yang kedua adalah faktor eksternal.
Dari faktor eksternal ini, terjadinya perang salib yang menelan banyak korban. Yang kedua, jatuhnya Baghdad ke tangan Hukagu. Dan yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Cukup sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.